sebelumnya, saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari pemateri kita pada sore hari ini. Ya, pemateri kita pada hari ini adalah salah satu senior KSS sekaligus akademisi di FKIP Unila, yakni Bang Edi Siswanto, SPD MPD. Halo Bang Edi. Ya, halo. Ya, beliau ini adalah dosen pendidikan kewarganegaraan yang lahir di Baradatu 9 Maret 1984. Bang Edi ini menamatkan S1 di Universitas Lampung dengan bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke program magister pendidikan di UPI dan lulus pada tahun 2014 dengan tesis yang berjudul Pelestarian Budaya PIL Pesenggiri dalam Masyarakat Multikultural Lampung ditinjau dari aspek kajian pendidikan kewarganegaraan. Jadi ternyata tesisnya Bang Edi ini berkaitan sekali dengan tema acara kita sore hari ini, yaitu falsafah masyarakat Lampung, yakni PIL Pesenggiri. Kalau gitu langsung aja kita dengerin materi terkait falsafah masyarakat Lampung, yakni PIL Pesenggiri kepada Bang Edi. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Terima kasih Adinda Naomi yang sudah mengundang mewakili teman-teman struktur kepengurusan UKMM KSS. Nah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang falsafah hidup orang Lampung, ya. Nah, baik. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Adinda Naomi bahwa saya dulu tertarik sekali dengan falsafah hidup orang Lampung ini, lalu kemudian saya angkat menjadi sebuah tesis dengan judul pelestarian budaya PIL Pesenggiri dalam masyarakat multikultural Lampung. Nah, saya mengangkat tema PIL Pesenggiri ini merasa kegelisahan, pengen membuktikan atau meriset, mencari apa sih yang menjadi basis utama yang menggerakkan perilaku orang Lampung. Nah, basis utama yang menggerakkan manusia hidup itu kan macam-macam. Ada ekonomi misalnya, ada kepentingan yang lain, begitu ya. Nah, Lampung ini secara psikologinya apa sih yang menggerakkan hidupnya, gitu ya? Atau yang disebut dengan living value-nya apa kehidupan orang Lampung? Nah, banyak literatur dari Hilman Hadikusuma misalnya menyebutkan bahwa living value-nya itu ada di falsafah hidup PIL Pesenggiri itu. Kemudian Risma Margareta sebagai nilai identitas orang Lampung. Banyak lagi buku-buku jurnal yang sudah menuliskan, meriset bahwa falsafah hidup orang Lampung PIL Pesenggiri ini seolah-olah adalah basis utamanya. Nah, lalu PIL Pesenggiri itu sendiri. Nah, kalau temanya falsafah, tentu ini ada hubungannya terhadap apakah falsafah itu sama dengan filsafat, begitu ya. Ya, kalau mau dihubung-hubungkan sama sebenarnya. Dia satu ekstensional, satu himpunan yang bernama nilai hidup, begitu ya. Yang menggerakkan orang hidup itu bisa falsafah, bisa filsafat. Itu digerakkan oleh cara berpikir, perenungan, lalu kemudian dia nanti ketika menjadi sebuah invensi tertentu bisa menjadi ideologi, dia menjadi menggerakkan hidup seseorang juga. Misalnya buah pikir dari kehidupan manusia tentang diri yang disebut eksistensialisme misalnya, kan itu menjadi cara hidup orang, ya, menjalani hidup. Artinya filsafat juga bisa dikatakan jalan hidup, begitu ya, dari kegiatan berpikir dan seterusnya. Nah, falsafah hidup juga sama, gitu ya, adalah jalan hidupnya orang Lampung. Gitu. Kalau dalam bahasa Notonegoro itu disebut dengan way of life, ya, jalan hidup, Grundslag kalau bahasa Belandanya. Nah, jalan hidup ini
bisa disebut nilai ya, bisa disebut norma juga bisa gitu. Jadi PIL sendiri ini didekati oleh berbagai perspektif begitu Dinda Naomi. Nah, karena dia sebagai nilai adiluhung, kalau bahasa Bang Ari Pahala Huta Barat itu, yang melekat, yang diyakini bagi orang Lampung, dia hidup, tumbuh dan berkembang, maka dia ini bisa didekati oleh berbagai perspektif begitu. Dia bisa di breakdown menjadi energi dalam kesenian, bisa di breakdown menjadi energi dalam hukum-hukum keseharian yang disebut dengan hukum adat, bisa kebiasaan petatah petitih kehidupan sehari-hari, maupun visi-visi besar juga bagi orang Lampung, karena dia ini nilai adiluhung, sama seperti kalau kita analogikan Pancasila. Pancasila itu bisa didekati oleh berbagai perspektif. Maka kan banyak dalam buku Santiaji Pancasila itu, orang memandang Pancasila itu bisa sebagai norma dasar, bisa sebagai hukum dasar, bisa falsafah hidup, bisa sebagai ideologi, macam-macam gitu ya. Nah, PIL sendiri ini juga sama. Kalau kita mau dekati juga dari berbagai perspektif bisa gitu ya. Karena bisa juga dia dikatakan sebagai ideologi orang Lampung, bisa. Falsafah hidup Lampung juga bisa. Saya kemarin meneliti sama Bu Farida Arya bahwa ada teori yang disebut dengan teori the pure theory operation ya, teori hukum murni maksud saya ya, dari Han Kelsen. Jadi ada hierarki tentang hukum positif, hukum mana yang mendasari hukum-hukum di atasnya atau di atasnya ya. Jadi ada hukum dasar. Nah, misalnya Pancasila itu mendasari konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kemudian nanti akan mendasari juga undang-undang sampai dengan ke peraturan daerah. Maka ada hierarki perundang-undangan. Nah, PIL sendiri itu bisa dikatakan dia adalah guru norm ya, sebagai norma dasar bagi ketetapan hukum adat orang Lampung. Nah, jadi 5 falsafah itu dia mengilhami hukum adat atau disebut hukum adat, yang ada yang orang menyebutnya kitab Kuntara Raja Niti, ada tertib adat, ada macam-macam ya tentang hukum adat itu. Nah, yang mendasari dari semua hukum adat itu adalah PIL sendiri gitu ya. Nah, contoh bahwa PIL sendiri itu ada di hukum adat, misalnya di pasal 4 ada menyatakan yang disebut dengan PIL itu ada 4 di pasal 4 itu. Pertama, raja punyimbang atau raja itu PIL-nya bubai. Kemudian bubai PIL-ni dau. Kemudian muli PIL Jawa, gagah PIL Delakun. Jadi konkret bahwa kata PIL itu ada dalam hukum adatnya orang Lampung. Yang hari ini orang bicara seolah-olah PIL itu hanya temuan orang-orang yang merasa tercerahkan, penriset, meneliti gitu ya. Kemudian menganggap Lampung itu tidak baik dan lain sebagainya ya. Saya rasa itu terburu-buru gitu ya. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa kata PIL prinsip harga diri orang Lampung itu yang 5 itu direpresentasikan ke hukum adat di pasal 4 itu. Nah, jadi raja itu terpaut kepada bubai. Jadi kalau dia mau bermartabat, si raja itu marwahnya terangkat, ada korelasinya kepada bubai. Kalau bubainya macam-macam, bubainya tidak bisa merawat atau menjaga harga dirinya, sama saja meruntuhkan martabat kepunyimbangan raja tertentu. Ini tafsir saya begitu ya, dari yang disebut raja atau penyimbang itu PIL bubai ya. Atau bisa saja bubai itu bukan mencoba menjustifikasi perempuan ya. Bubai itu kan kadang pelin-pelan begitu ya. Raja itu nggak boleh seperti perempuan misalnya. Perempuan itu kurang tegas. Nah, tapi kalau pakai perspektif itu nanti para feminisme
marah begitu ya, yang disebut dengan raja fi'il buba itu bukan. Buba itu kata siapa, dijustifikasi orang yang kurang bisa memimpin, kemudian kalau berbicara pelin-pelan dan seterusnya. Tetapi ada, bisa saja kalau raja itu nggak boleh seperti perempuan, bisa maknanya itu. Nah, tetapi ini kan merupakan tafsir-tafsir pemaknaan terhadap nilai-nilai atau nilai pasal-pasal yang ada dalam adat orang Lampung. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam pasal-pasal itu di kitab adat orang Lampung itu sangat tidak bertentangan atau sudah merepresentasikan fi'il sendiri gitu, yang disebut martabat harga diri gitu. Ada orang mengatakan dari mana kata fi'il itu sendiri misalnya. Ditemukan enggak? Oh, ternyata ditemukan di hukum adat Lampung itu ada kata fi'ilnya itu sendiri. Mungkin sampai situ dulu atau terus lagi. Silakan, Nomi. Oke, Bang. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Buat teman-teman yang mau bertanya, kita persilakan. Oke, silakan Udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun mungkin sharing Bang, atau juga mungkin ada sedikit pertanyaan nanti. Hari ini atau dewasa ini kita sama-sama melihat, mendengar, menyaksikan bahwasanya konteks fi'il sendiri di Provinsi Lampung ini dianggap sebagai salah satu yang negatif. Bagaimana ketika seseorang marah, dia berkata bahwasanya ego dia itu adalah fi'il dia. Itu yang sebenarnya saya sebagai pribadi mahasiswa S2 Bahasa Lampung kurang bersepakat dengan perspektif itu. Sedangkan yang sudah kita tahu, yang sudah dijelaskan Bang Edi tadi, bahwasanya falsafah hidup orang Lampung fi'il sendiri ini mencakup lebih banyak nilai-nilai yang tentunya nilai ini sangat bermanfaat untuk kehidupan orang Lampung. Dan hari ini juga Bang, kita bisa melihat bahwasanya remaja atau pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Lampung ini sudah kurang antusias dengan yang namanya adat, dengan yang namanya budaya, dengan yang namanya petata petitih orang Lampung itu sendiri yang merupakan warisan ataupun peninggalan dari nenek moyangnya. Mungkin pertanyaannya Bang, bagaimanakah menurut Abang cara untuk anak-anak muda agar dapat menumbuhkan kembali kecintaannya terhadap nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai yang berkaitan dengan Lampung itu sendiri Bang hari ini. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nopri tadi bertanya tentang kegelisahan pemuda hari ini gitu ya, yang melihat posisi relasi ketertarikan terhadap budaya Lampung juga sangat minim. Nah, di sisi lain ada pergeseran makna kata fi'il itu sendiri di lapangan. Nah, bisa jadi ada beberapa faktor untuk mendekati persoalan yang dikatakan Nopri. Yang pertama tentang mengapa pergeseran makna itu sering acap kali tidak tepat dengan kata fi'il itu digunakan dalam konteks apa gitu ya. Kalau dilihat dari anak mudanya sendiri memang sudah, kalau dalam acara Lampung Kultur saya pernah dialog sama Bang Ari, itu tidak hidup di nilai tradisi bagi orang Lampung itu sendiri, dia sudah asing ya. Kalau dia hidup di tradisi orang Lampung itu, nggak mungkin dia akan pergeseran makna dari fi'il itu sendiri. Misalnya pergeseran makna itu contohnya ketika dia kesinggung sama orang mengatakan ini fi'il, padahal kan bukan begitu ya. Masa kesinggung sama orang, marah sama orang karena fi'il, kan begitu. Kemudian malu misalnya ya, minjam duit sama orang juga fi'il ya, titik tertentu bisa begitu ya. Harga diri tepat juga ya, malu nggak mau minjam duit. Tetapi kalau kesinggung dikit sudah mengatakan fi'il, serasa tidak ya.
Nah, kalau mungkin dia hidup dalam tradisi itu sendiri, nggak akan tergeser. Tapi kan hari ini pergeseran nilai itu sudah banyak terjadi, gitu Adi dan Nopri. Dia bisa jadi karena faktor modernisme. Hari ini kan kita nggak ada yang tidak hidup di era modern, ya. Termasuk hukum nasional misalnya, kan hukum adat kan mulai sudah ditinggalkan, ya, digantikan oleh hukum-hukum nasional, misalnya hukum positif tentang yang ada di Indonesia misalnya. Jadi hukum adat itu sudah agak tidak hidup lagi, jauh dari kehidupan orang Lampung. Begitu mau diterapkan kan tidak begitu eksis, begitu ya. Beberapa pasal tidak mungkin eksis. Bagaimana misalnya tentang makna PL sekalipun bisa menjadi ajab pada pakemnya, gitu ya. Tidak bergeser makna nilainya. Nah, saya rasa faktor-faktor zaman tadi itu yang mempengaruhi bergesernya nilai PL sendiri itu. Apalagi kita dijajah oleh Belanda misalnya. Penyimbang digantikan oleh pesirah dan lain sebagainya, sehingga posisi para penyimbang penegak hukum adat Lampung itu untuk mendelivery, mentransmisi kata-kata nilai-nilai yang baik bagi orang Lampung itu, PL sendiri itu kurang, dia ya, bisa dipahami dengan baik bagi orang Lampung. Begitu, no. Jadi dari pergeseran budaya, ada budaya modern, kemudian hukum nasional menggeser hukum adat Lampung. Ya, ini kan problem utama ini kan. Sampai hari ini tentang hukum adat dan hukum nasional itu, Van Vollenhoven itu mengakui bahwa hukum adat itu juga termasuk hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, bisa diberdayakan, bisa dilestarikan katanya. Tetapi banyak teorisasi hukum mengatakan hukum adat itu tidak tepat ketika kita hidup dalam sebuah komunitas negara politik yang besar. Misalnya Indonesia, hukum adat mana yang mau diterapkan menjadi hukum nasional misalnya. Jadi nggak bisa. Maka Immanuel Kant menawarkan tentang hukum adat yang sangat subjektif itu harus dicarikan hukum yang objektif. Maka dikritik segala nilai adat yang sangat subjektivitas itu menjadi nilai objektif, yaitu ya udah ditinggalkan menjadi hukum rasio, hukum kesepakatan atau diskursus tentang peraturan-peraturan, menjadilah dia hukum nasional, kontrak sosial misalnya J.J. Rousseau. Jadi hukum adat itu mulai tergantikan oleh teori-teori politik tentang mengelola kehidupan besar, kehidupan bernegara ketika dalam sebuah komunitas politik. Begitu, no, dalam perspektif tertentu melihat mengapa sih kok tiba-tiba pergeseran, anak muda nggak minat dan lain sebagainya. Nah, diskusi ini sesungguhnya udah beberapa bulan yang lalu kerap sudah digulirkan mengenai perbedaan tentang sudut pandang tradisi terhadap modern. Jadi memang ada pergeseran antara tradisional dengan modernitas itu, ketegangannya di mana sehingga anak muda hari ini memang sudah hidup di produk modern itu sendiri. Saya rasa sampai di situ dulu, Nomi. Ya, jadi begitu tadi jawaban atas pertanyaan Bunda Nofri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih moderator. Izin lagi nih pada senior-senior. Mungkin ada sebenarnya keresahan-keresahan Bang yang hadir pada diri saya. Aplikasi daripada PIL Pesenggiri itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga saya begitu resah melihat generasi muda Provinsi Lampung hari ini. Bagaimana ketika lebih banyak anak-anak muda yang tertarik dengan musik-musik barat ataupun musik-musik remix yang hari ini eksis dan hadir di segala bidang di Provinsi Lampung, Bang. Ini yang menjadi keresahan. Tentu mengapa anak-anak muda sekarang tidak mencintai budaya-budaya dia yang sejatinya itu merupakan jati diri yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Keresahan ini juga sudah sering saya sampaikan di forum-forum ataupun kepada pemerintah-pemerintah kabupaten. Kalau Nopri di kabupaten, hari ini bergerak masih di kabupaten. Ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama semua ataupun seluruh
elemen seniman, budayawan yang hari ini hidup dan masih eksis di Provinsi Lampung. Tentunya kita mempunyai PR besar untuk bersama-sama bagaimana caranya kita membangun lagi peradaban Lampung. Ketika orang-orang luar masuk ke Lampung, ada tes bahwasanya ini adalah Provinsi Lampung, Bang. Dan sekarang juga tentunya perlu banyak sekali ada diskusi-diskusi seperti ini, diskusi-diskusi tentang kelampungan. Ini merupakan salah satu metode juga ataupun teori agar kita bisa lagi mengangkat Lampung, mengangkat hal-hal budaya yang ada di Provinsi Lampung. Karena jika berkaca dari provinsi-provinsi lain seperti Bali ataupun provinsi di Kalimantan, mereka begitu antusias sekali anak mudanya untuk mengeksplor budaya yang ada di provinsinya. Nah, mengapa hari ini di Lampung, anak-anak muda Lampung ketertarikan terhadap budaya itu sangat kurang. Sedangkan kita tahu bahwasanya budaya ini merupakan salah satu penarik minat pariwisata yang merupakan itu dapat menjadi penambah penghasilan ataupun penambah perputaran roda ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya, Bang, pertanyaan kembali, bagaimana caranya agar stimulan-stimulan terhadap kecintaan budaya ini dapat menggeliat kembali, Bang. Bisa digalakkan. Ya, bisa digalakkan kembali terhadap pemuda-pemudanya, antusias dan juga mulai ramai kembali, Bang. Ya. Kalau berkaca di kabupaten-kabupaten, mungkin ada beberapa kabupaten yang sudah mulai galak terhadap budaya. Baik. Tapi bagaimana caranya hari ini seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung ini dapat kembali mengangkat isu-isu budaya ataupun ketertarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nopri. Bagaimana cara menstimulan para pemuda ataupun masyarakat Lampung untuk peduli terhadap budaya Lampung? Begitu ya, Nop ya? Yang hari ini nilainya sudah terkikis, sudah ditinggalkan oleh budaya, ya disebabkan oleh budaya barat, entah itu budaya pop, budaya musik-musik yang lain, sehingga budaya Lampung baik kesenian dan seterusnya ini merasa tidak keren lagi, tidak relevan lagi, merasa kampungan, tertinggal, dan anak muda mulai suka dengan yang barat gitu ya, yang kebarat-baratan. Nah, tapi ada satu statement yang Nopri tadi itu sesungguhnya saya kurang sepakat kalau ketertarikan kembali kepada budaya Lampung itu untuk dieksplor, diekspos untuk menjadi daya tarik wisata gitu. Berarti ada semacam sudut pandang modern juga di situ, yaitu mengkomersialisasi tentang budaya. Jadi gitu ya. Nggak boleh juga budaya dikomersialisasi. Nanti akan mengurangi marwah kesakralan dari budaya itu sendiri. Misalnya ada tari adat Lampung itu yang nggak bisa di otak-atik begitu ya, yaitu tari misalnya cangget turun mandi misalnya ya, orang turun mandi itu cangget apa itu, tari apa yang turun mandi, dia setiap para penyimbang menurunkan anak gadisnya untuk menari di depan penyimbang itu kecil-kecil deh, no? Ya, tari cakak turun mandi itu ya. Nggak mungkin itu mau diekspos supaya biar keren, dieksplor misalnya kayak tari-tari yang mengeksplorasi tubuh. Nah, nggak mungkin. Artinya kesakralan itu tidak bisa dipisahkan untuk menjadi objek wisata, nggak bisa. Misalnya. Jadi ada hal-hal yang harus memang dirawat kesakralan dari sebuah tradisi atau budaya ada Lampung misalnya. Tetapi bahwa hari ini harus digalakkan para pemuda karena tantangannya begitu deras, ya dari faktor nilai-nilai global. Nilai global itu yang tadi itu ya, banyak orang cari efisiensi misalnya.
budaya Lampung itu kok ribet ya, nikah harus 7 hari 7 malam, padahal wajibnya kan cuma nikah aja, udah akad nikah misalnya. Kok harus 7 hari 7 malam? Kok nggak efektif sekali? Nah, begitu kata efektif itu muncul, terjadi pemborosan, itu sudah kalkulasi ekonomi kalau kata Bang Ari. Nah, jadi sudut pandang kalkulasi modern yang ekonomis, yang kalkulatif tadi itu, yang efisiensi tadi itu, melihat sudut pandang tradisi, yang tradisi tidak memperdulikan tentang sudut pandang kalkulasi. Dia nggak bodoh amat merugi. Memang tradisi nggak melihat rugi atau untungnya, tetapi memang ada nilai hidup yang adiluhung di situ, yang 7 hari 7 malam dari awal prosesi sampai dengan selesainya Agung Pernikahan Adat Lampung itu memang punya nilai-nilai yang baik bagi orang Lampung. Itulah PIL sendiri representatif dari semua rangkaian acara pernikahan itu, dari yang disebut musyawarah, ya kan, sakai sambayan, begitu ada orang datang mau ngelamar sudah di situ terjadi PIL sendiri dan lain sebagainya, sampai dengan nanti dia akan mendapatkan gelar misalnya. Gitu ya. Orang Lampung nggak mungkin dia lepas dari gelar atau yang disebut dengan adok ya, adok, kemudian sakai sembayan. Kemudian dia nggak mungkin hidupnya sendiri, dia pasti nengah nyampur, serta nilai-nilai yang lain dalam falsafah itu. Nah gitu untuk posisi anak muda hari ini. Nah tetapi kan nggak mudah begitu ya. Orang sudah hidup pada era globalisasi, orang sudah hidup mencicipi tentang produk dari modern, lalu kemudian mau memperdulikan lagi tentang nilai-nilai tradisi yang dianggap tanda petik tidak efektif, kuno dan lain sebagainya, itu mau melestarikan. Ini agak berat gitu ya. Misalnya musik saja lah, kalau orang nggak memang sungguh minat ke musik klasik itu, ya kan, ya sudah beres, dia cuman memang tunggal, tangtung, banyak syair-syair kepedihan dan lain sebagainya bisa direpresentasikan pihak itu. Tetapi di sisi lain banyak tawaran musik juga yang kalah kerennya, yang tidak kalah kerennya maksud saya, yang kalau orang lagi gundah bisa dengan tanda petik dulu nggak kenal mabok gasak suntik dikit lagu underground atau ngempang manggut kan, selesai. Jadi nggak ada lagi pujangga Lampung. Kalau dulu orang stres nggak mabok, dia pegang gitar, dia buat syair. Lahirlah mejong-mejong di pipik tebing dan lain sebagainya itu, maka produktif begitu ya. Nah tapi kalau hari ini anak galau, pemuda orang Lampung galau, laju setel organ ijo agamo kira-kira gitu ya. Nah, banyak geseran-geseran itu yang membuat nilai-nilai tradisi kita tidak relevan dan mulai ditinggalkan gitu, Mi. Oke, jika teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin diskusi kita pada sore hari ini saya rasa cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.